Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang salah satu fungsi di dalam Microsoft Excel. Namanya adalah fungsi lookup. Nah, apa sih sebenarnya konsep dari lookup dan lain sebagainya? Kita akan bahas bagian per bagian. Yang pertama, jadi fungsi lookup itu adalah sebuah fungsi di mana konsep dari pengerjaannya dia akan melakukan pencarian dan referensi dari tabel yang ada, dari tabel bantu. Jadi kalau dia mau mengambil sebuah data akan ada pencarian dan referensi dari kode dan itu akan disesuaikan dan dimasukkan ke dalamnya. Jadi pada saat kita harus mencari di dalam suatu baris ataupun kolom untuk menemukan suatu nilai, maka posisi yang sama dalam baris itu nanti akan dimasukkan. Nah, atau dalam bahasa sederhananya, fungsi lookup itu adalah sebuah fungsi di mana untuk mengambil sebuah nilai akan ada pengujian atau pencarian nilai dalam sebuah kolom maupun baris. Itulah kira-kira pengertian dari yang namanya fungsi lookup. Nah, untuk fungsi lookup itu sendiri ada dua jenis. Yang pertama adalah VLOOKUP. VLOOKUP atau biasa disebut dengan vertical lookup. Kalau vertical lookup itu adalah sebuah fungsi lookup di mana tabel bantunya atau tabel referensinya itu berbentuk kolom. Contohnya mana? Nah, ini bisa dilihat. Di sini ada kode barang, nama barang, harga barang. Jadi judulnya di atas, isinya atau record-recordnya ke bawah. TV, RD, KK, KA, televisi, radio, kipas angin, 500.000, 100.000, sejuta, dan 150.000. Dia bentuknya kolom ke bawah ya, vertikal. Sedangkan yang kedua, jenis lookup yang kedua ada yang namanya HLOOKUP atau biasa disebut dengan horizontal lookup. Nah, untuk horizontal lookup itu sendiri, itu bentuk lookup, sebuah fungsi lookup di mana tabel bantu atau tabel referensinya berbentuk baris. Nah, ini bisa dilihat contohnya, ada di sini kode tahun, kodenya recordnya 95, 96, 97, 98, dianya menyamping. Tahun pembuatan 1995, 1996, 1997, 1998, dia ke samping. Nah, itulah kira-kira yang membedakan antara VLOOKUP dengan HLOOKUP. Jadi, bentuk dari tabel referensilah yang membedakan atau tabel bantulah yang membedakan antara fungsi HLOOKUP dengan VLOOKUP. Oke? Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke sebuah contoh. Di dalam ini ada sebuah tabel data, di mana tabel tersebut kita disuruh mengisi. Ada nama barang, tahun pembuatan, harga, sampai ke total. Di mana kode, di sini nanti ada dua, kode barang dan kode tahun. Oke? Yang pertama, kita akan mulai yang pertama adalah nama barang. Nah, untuk nama barang, itu nanti akan diisi melalui tabel referensi yang ada di bawah. Di mana kodenya nanti sini ada ya, kodenya ada di sini. Atau logical testnya. Jadi kalau dalam bahasa if itu adalah logical test. Nah, di mana nanti kalau kodenya TV, ini bisa dilihat di sini dia tabel referensinya. Kalau TV berarti televisi ya. RD radio, KK kulkas, KA kipas angin. Berarti kalau di sini nanti TV berarti nama barangnya adalah televisi. RD berarti sini nanti radio. KK berarti nanti kulkas. RD kembali berarti radio dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau seandainya, bisa nggak kalau kita menggunakan fungsi logical if yang pertama atau yang di dalam video sebelumnya kita sudah bahas? Bisa, jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Di sini kita bisa saja langsung ketikkan sama dengan if. Jika, logical testnya apa? Jika alamat sel dari kode barang sama dengan TV. Jika kode barangnya adalah TV, titik koma, value if true. Jika kondisinya benar, berarti apa yang terjadi pada nama barang? Nama barangnya adalah televisi. Inilah kalau misalkan kita menggunakan fungsi if, titik koma,
Di sini karena if-nya majemuk ada 4 kondisi, berarti yang kita uji nanti ada 3. Yang terakhir nggak perlu diuji ya. Titik koma, if logical test kembali yang diminta berarti alamat sel dari kode barang sama dengan yang kedua adalah RD. RD kita buat atau kita hapit dalam bentuk petik 2 ya. Kita buat dalam bentuk petik 2 karena D-nya berbentuk string atau teks. Titik koma, value if true jika kondisinya benar. Jika dia RD, berarti apa nama barangnya? Radio. Titik koma kembali karena belum selesai kondisi yang mau diuji karena ada 3 kali. Berarti value if false-nya kita kembalikan lagi if. Buka kurung. Logical test jika alamat sel dari kode barang sama dengan kakak. Titik koma. Value if true jika kodenya kakak. Nama barangnya apa? Nah kan nama barangnya adalah kulkas. Kulkas. Titik koma. Value if false. Ini kondisi yang terakhir, kita nggak perlu lagi ketikkan if B5 sama dengan KA, nggak perlu lagi. Langsung aja, nama barang kalau tidak televisi, kemungkinan radio. Kalau tidak juga kemungkinan kulkas. Kalau tidak juga, sudah pasti dia adalah kipas angin. Value if false-nya adalah kipas angin. Tutup kurung sebanyak buka kurung, enter. Maka disitu akan dapat yang namanya televisi. Nah, ini kalau kita menggunakan fungsi if. Dalam hal ini kita tidak menggunakan fungsi if, namun kita menggunakan sebuah fungsi logika juga, namanya adalah fungsi logika lookup. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Kita akan mulai bagian per bagian. Yang pertama, ingat, nama barang kita isi berdasarkan kode barang. Di mana kode barang untuk menampilkan hasilnya itu didapat dari tabel bantu atau tabel referensi. Yang mana tabel bantu nih semua, mulai dari sel B15 sampai sel D19. Itulah range-nya ya. Kita mulai. Sama dengan, nah di sini kita menentukannya bagaimana. Kita mau pakai VLOOKUP atau mau pakai HLOOKUP. Nah perhatikan, kita mau ambil nama barang. Nama barang lihat bentuknya ini, dia vertikal ke bawah semua ya. Berarti yang kita pakai adalah VLOOKUP. VLOOKUP buka kurung. Nah, yang pertama yang diminta adalah lookup value-nya. Nah, lookup value itu apa? Lookup value itu adalah kode yang mau kita uji. Kodenya mana? Ini dia. Alamat sel dari kode barang. Itulah lookup value-nya. Titik koma. Dia mau disesuaikan, lookup value-nya mau disesuaikan dari tabelnya yang mana? Tabel referensinya. Nah, tabel array itu adalah tabel referensi atau tabel bantunya. Tabel bantunya adalah ini. Kita blok mulai dari sel B15 sampai sel D19. Itulah tabel bantu. Tabel array. Sama dengan VLOOKUP, lookup value adalah kode yang mau kita cari, lalu titik koma, tabel array adalah tabel yang akan menjadi referensi pencariannya. Kita sudah masukkan mulai dari sel B15 sampai D19. Nah, di sini harus ingat baik-baik bahwa mau dimanapun nanti kita isi, kita cari data, tabel array itu tetap dari B15 sampai D19. Artinya dia nggak bergerak-gerak posisinya. Benar ya? Range-nya tetap di sini. Maka ini boleh kita kunci. Kita absolutkan. Nah, apa itu absolut? Nanti teman-teman boleh cek di video pembelajaran sebelumnya. Ada kita membahas tentang fungsi absolut. Oke? Nah, ini kita boleh tekan F4. Begitu kamu tekan F4 sekali, maka tanda dolar sudah ada di setiap bagian. Di depan kolom, di depan baris, lalu sini depan kolom lagi, lalu depan baris lagi. Oke? Nah, berarti kita sudah kunci. Yang berikutnya, titik koma. Kolom indeks
6. Artinya adalah di dalam tabel referensi ini atau tabel bantu ini, data yang mau kita ambil itu terletak pada kolom keberapa. Nah, kamu boleh cek di tabel bantu kita ini ada 3 kolom. Ada 4 dong, ini di sampingnya kan kolom juga, salah. Tabel bantu kita hanya ada 3, mulai dari kolom B sampai kolom D. Oke? Nah, kolom indeks 6 itu adalah kolom keberapa yang mau kita ambil dari tabel referensi atau tabel bantunya. Kita mau ambil nama barang. Nama barang itu terletak pada kolom kedua. Berarti kita ketikkan di sini kolom indeks 6-nya adalah 2. Berarti jika kita nanti mengambil Pak untuk harga barangnya bagaimana? Kalau kita mengambil harga barang berarti ketikkan 3. Nah, itu harus diingat baik-baik. Lalu yang berikutnya, titik koma, setelah itu true or false. Untuk range lookup-nya ditanya true or false. Atau biasanya true itu nanti bisa diganti dengan angka 1. Kalau false itu bisa diganti menjadi angka 0. Nah, apa fungsi dari range lookup ini? Jika range lookup-nya true, oke, jadi jika dia true, maka itu fungsinya adalah akan menghasilkan nilai yang benar. Oke, nah jadi kalau seandainya kamu pilih 1 atau true, maka dia akan menghasilkan nilai yang benar. Jadi nanti begitu ada TV, lalu dicari di dalam kodenya ini, begitu dapat TV langsung diambil nih televisi. Itulah kira-kira kalau true. Nah, lalu yang berikutnya, true ini juga fungsinya dia akan mengambil atau mencocokkan data yang mirip. Misalkan, secara tidak sengaja, kode barang itu bukan TV tapi TVV, ada 2 kali. Sedangkan kode di dalam tabel bantu tidak ada TVV, yang ada TV. Nah, maka jika kita pilih true atau angka 1, data yang mirip itu dia akan dianggap sama. Karena di sini TVV yang di dalam kodenya TV itu dianggap sama-sama televisi. Nah, itulah kalau seandainya kita mengambil nilai true atau 1. Kalau false atau 0, maka itu data yang diambil adalah data yang match, benar-benar pas. Jadi tidak ada penyesuaian. Bagaimana kalau seandainya TV, TVV, nggak ada. Pokoknya ya TV, TV. Kalau seandainya tidak ada, dia tidak akan diambil. Dia akan dibuat pesan error. Kira-kira seperti itu. Itu kalau kita menggunakan nilai false ataupun 0. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya false itu nanti ada nilai yang sama di dalam kode? Kalau ada nanti nilai yang sama di dalam kode bantu secara tidak sengaja, maka yang diambil adalah kode yang paling atas. Oke, nah berarti dalam hal ini kita mau pakai yang mana? Sebenarnya kita pakai yang mana aja bisa, tapi karena kita mau ambil yang spesifik, kita pilih 0. Benar-benar yang pas. 0 itu apa? 0 itu adalah false ya. Oke, tutup kurung. Nah, ini dia untuk bagiannya. Jadi, VLOOKUP. Yang pertama yang diminta adalah lookup value. Lookup value itu adalah kode yang mau diuji. Ini dia. Kode yang mau dicari. Lalu yang kedua diminta adalah tabel array. Tabel array itu adalah tabel referensi dari pencarian. Jadi nanti kode TV atau kata TV itu hanya dicari di area ini. Mana dia? Kira-kira seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, kolom indeks 6 adalah di posisi kolom keberapa datanya yang mau diambil. Kita mau ambil nama barang. Nama barang terletak pada kolom kedua. Berarti ketikkan 2. Yang terakhir adalah range lookup. Range lookup itu adalah pencariannya mau digunakan yang mirip atau yang benar-benar sama. True or false. 1 atau 0. Oke, kalau yang mirip juga diambil itu pakai true atau 1. Kalau yang benar-benar pas, nggak boleh yang mirip diambil, itu adalah false atau 0 ya. Nah, itu dia kira-kira penggunaannya. Setelah itu kita enter. Maka akan dapat nih kata televisi. Kita drag ke bawah, dapat hasilnya. RD radio, KK kulkas, RD radio, KK kulkas, KA kipas angin. Oke, bisa ya? Nah, kita lanjut untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua, tahun pembuatan.
Nah, untuk tahun pembuatan dalam hal ini yang diambil adalah data ini. Kalau kita perhatikan kodenya berbentuk horizontal, bukan vertikal. Oke, berarti di sini kita buat sama dengan lookup, horizontal lookup. Konsepnya sama, tidak ada bedanya ya. Lookup value adalah kode yang mau kita cari. Ini dia, kode tahun. Titik koma, tabel array. Tabel array itu adalah tabel referensi atau tabel bantu mana yang mau dicari. Ini dia. Kita boleh blok range-nya dari F15 sampai J16. Ini dia. Jangan lupa kita absolutkan, kita kunci, tekan tombol F4 sekali. Supaya nanti waktu kita drag dia nggak bergerak-gerak, tabelnya tetap di F15.2J16 ya. Titik koma, row index 6, berarti baris keberapa yang mau kita ambil dari tabel tersebut. Kita mau ambil tahun pembuatan. Tahun pembuatan itu terletak pada baris keberapa. Kamu jangan hitung dari atas ya. Tabel bantu kita hanya ada di sini, baris 15 dan 16. Nah, kita mau ambil adalah tahun pembuatan. Tahun pembuatan itu terletak pada baris ke-2. Titik koma, true or false, kita pilih false saja, 0. Maka kalau sudah, kita boleh tutup kurung, lalu enter, dan kita boleh drag. Oke, yang berikutnya adalah harga barang. Harga barang berarti ini kodenya. Pengujinya tetap kode barang berarti ya, ini dia. Tetap kode barang pengujinya yang kita ambil kolom ketiga. Bisa ya? Oke, maka perintahnya sama dengan VLOOKUP. Lookup value adalah kode yang mau dicari. Alamat sel dari kode yang mau dicari. Titik koma, tabel array. Tabel array itu adalah tabel bantunya, tabel referensinya. Oke? Jadi setelah kita blok semua tabel referensinya, jangan lupa dikunci atau diabsolutkan. Setelah itu, titik koma, kolom indeks 6. Kita mau ambil harga barang. Harga barang itu terletak pada kolom keberapa? Kolom ketiga. Berarti ketikkan angka 3. Titik koma, lagi-lagi kita pakai yang false, yang nilai tegas. Ya, tutup kurung, enter, dapat tuh langsung nilainya bahwa kode TV itu 500.000 pas ya. Kita langsung ambil, kita drag. Bagian yang terakhir adalah total harga. Total harga kita gunakan fungsi matematika, pengali ya. Sama dengan alamat sel harga barang dikali alamat sel jumlah beli. Kita enter, lalu kita boleh drag seperti ini. Setelah dapat, kita boleh masukkan simbol rupiah. Caranya bagaimana? Kita blok harga barang, berketepatan kita mau juga buat yang total harga. Tapi jumlah beli tidak ya. Berarti ada terpisah kolomnya. Setelah kamu blok di harga barang, tahan CTRL pada keyboard kamu, lalu blok yang di total harga. Setelah itu, lepaskan kontrolnya, lalu buka format cell. Caranya apa? Shortcutnya adalah Ctrl 1. Setelah kamu klik Ctrl 1, langsung aja kamu buat simbol rupiah, bisa dari currency atau bisa dari accounting. Dengan decimal place nolkan saja. Ini fungsinya apa? Itu juga sudah dipelajari di video pembelajaran sebelumnya. Oke kan? Simbol rupiahnya sudah muncul. Sekarang jumlah beli, kita mau buat ada kata buah. Masih ingat ya? Pembuatannya silakan kita blok. Setelah kita blok, kita buka kembali format cell. Cara memasukkannya ada pada bagian custom. Nah, di custom ini, di bagian type-nya, di situ ada nanti type-nya, ini.
kita bisa buat spasi, petik 2, unit, petik 2 penutup. Maka nanti semua ada kata unit. Oke kan? Itu dia, 2 unit, 4 unit, dan seterusnya. Oke, demikianlah video pembelajaran daring kita. Semoga video pembelajaran lookup hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.